Alright guys, welcome back to my channel, and today we're gonna be covering about um, the logic to solve an industrial problem. Okay, we're gonna use a CG2M series, and then the CPU is CPU 11. Okay, okay, and yeah, we're gonna need a problem here, an exercise precisely. I think this is it. Okay, this is an industrial problem of a national PLC competition in Samarinda back then. Oke, ini babak penyisihan kemarin. Agak ya soalnya masih sederhana lah ya. Oke, kita lihat suatu mesin. Pertama kita lihat ininya. Oke, ada box, conveyor 2, dua conveyor, sensor ada 3, 1, 2, 3, ada 4. Oke, input ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 9 input termasuk sensor. Outputnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 output. 6 ejector. Oke. Satu mesin memiliki lampu power yang akan aktif. Saat mesin aktif, terdapat toggle switch yang dapat mengatur menjadi mode fast atau mode slow. On saat fast, off saat slow. Nah, ini NC saat slow, NC itu off, on itu saat NO-nya menjadi NC. Pada mode fast dapat mengepak satu produk 1 detik, sedangkan pada mode slow dapat melakukan pengepakan produk per produk 2 detik. Oke. Okay. Saat start ditekan, conveyor akan bergerak. Kecepatan conveyor dapat diatur yang disimpan pada data memori. Pada mode fast kecepatannya 3000, sedangkan saat mode slow 1500. Oke. Okay. Sensor fotosensor L mendeteksi adanya botol. Pada mode fast, setelah 1 detik, botol terdeteksi ejektor akan aktif selama 1 detik. Berarti setelah sensor mendeteksi 1 detik kemudian ejektor akan aktif, akan mati setelah 1 detik. Kemudian pada mode slow itu 2 detik. Oke. Terdapat conveyor kardus yang dapat berguna untuk membawa kardus untuk tempat pengepakan botol. Conveyor kardus akan berjalan saat tombol start ditekan. Jadi conveyor kardus akan hidup berbarengan dengan power lamp dan juga conveyor atas ini. Oke. Dan akan mati saat sensor kardus mendeteksi adanya kardus. Botol yang telah terdorong injektor akan masuk ke dalam kardus dan melewati sensor fotosensor. Berarti terdapat fotosensor yang mendeteksi ada botol di dalam fotosensor jatuh. Jadi saat botol jatuh ada sensornya. Oke. Mencapai 5 botol. Dan berhenti lagi saat kardus berikutnya terdeteksi. Oke sih, berarti saat botol telah jatuh 5 kali dan conveyor kardus akan menyala dan berhenti saat sensor mendeteksi adanya kardus berikutnya. Switch NO yang berguna untuk tombol stop. Tombol stop ditekan, maka semua sistem akan berhenti. Namun perhitungan jumlah botol tidak berhenti dan akan berjalan lagi saat tombol start ditekan kembali. Perhitungan akan kembali ke 0 saat tombol reset ditekan. Berarti tombol stop ini hanya akan mematikan rangkaian, juga power lamp, tetapi tidak mereset apapun. Kondisi emergency akan terjadi jika tombol emergency stop ditekan atau stop saat botol mengenai sensor fotosensor botol jatuh yang digunakan. Nah, di sini sensor botol keluar ya, karena dia keluar dari dia jatuh tapi tidak masuk kardus. Seluruh sistem akan out kecuali lampu power. Selain itu, buzzer dan alarm akan aktif. Proses akan kembali ke langkah 1 saat tombol reset ditekan dan tombol emergency off. Nah, di sini perlu di notes bahwa done. Berarti harus di off-kan dulu emergency stopnya. Berikut input dan output memori. Oke, sip. Nah,
What do we do now? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, kita bisa mulai dengan sistem start, stop, dan reset. Nah, di sini kan kita bisa lihat ada sistem start ini, dan ini sistem stopnya, dan ini sistem emergency-nya, dan ini sistem resetnya. Hmm. Oke, langsung saja mulai. Kita masukkan dulu kan ini PLC tipe CJ2M, berarti kita tambahkan modul input output, ini modul input dan ini modul outputnya itu CJ1W211. Oke, lanjut function block. Hmm. Nah, di sini saya akan pakai teks untuk sistem start stop emergency. Oke, di sini saya akan langsung inputnya itu start, ada stop, ada reset, reset. Oh, hmm, reset, ada emergency. Oke, oh sensor botol keluar. Oke, terus ada outputnya itu buzzer, ada juga alarm, dan ada juga power lamp. Nah, kita taruh power lamp di sini saja biar enak. Terus ada juga yang terakhir itu conveyor. Oke, it's all done. Is it? It's all done, isn't it? Oke. Nah, sekarang kita mulai dari tombol start. Tombol start ditekan, maka sistem akan aktif. Tombol start ditekan. Stop, maka oke, kita buat seperti ini. Power lamp akan menyala, akan bernilai true. Dan conveyor juga akan bernilai true. Ini akan mati saat stop ditekan. Yeah, that's right, saat stop ditekan. Else if, oh salah, else if saat stop ditekan, maka keduanya akan bernilai oke, ini bernilai false. Apakah wise untuk menaruh power lamp dan conveyor di sini? Ntar saya pikir dulu ya. Sepertinya ya oke, taruh sini nggak, tidak apa-apa sepertinya sih. Nanti kalau ada perubahan kita bisa langsung ganti sajalah di akhir. False. Oke, untuk sistem start stop sudah. Oh ya, kalau start stop ditekan berbarengan itu tombol stop yang harus apa namanya? Bekerja biasanya. Jadi ini stop not stop true. Oke, sekarang sistem emergency. C and keluar dan NF NF alarm akan menyala dan apakah bisa seperti ini? Alarm and buzzer. Oh, tidak bisa sepertinya. Berarti satu-satu. Seperti ini. Oke. Dan
Raka ini akan mati, conveyor akan mati. Kamu nilai false. Oke, di sini or ya. Buat lagi else if reset ditekan, then alarm not emergency true, then alarm di sini akan false dan buzzer juga akan false. Oke, sesuai. Sip. Aku rasa ini sudah cukup untuk sistem awal. Mari kita simulasi. Masukkan function block. Oke, ini 00. Kita tidak sesuai sajalah, biar cepat. Oke. Oke, buzzer kita buat conveyor dulu. Oke, ini conveyor. Terus alarm 100. Alarm terus buzzer. Oke. Sudah ini mastery, kita buat comment. Nah, lanjut di sini kita buat ini lagi, terus ini buat il, terus ilc. Oke. Nah, kenapa saya buka ini? Biar isi dalam sini itu output semua. Output. Oke. Kita lihat lagi di sini ada untuk counter ya. Di sini ada untuk counting. Kita lihat berapa buah untuk countingnya. Ini ya. Di sini ada untuk di dalam kardus dan counting satunya itu. Nah, di jumlah botol deteksi akan dihitung dalam sebuah memori. Oke, berarti ada counting. Nah, untuk memori saya sarankan itu untuk di luar saja countingnya. Jadi itu di sini. Boleh di sini. Untuk counting, jadi misal tuh sensor botol atas lah. Botol atas. Itu untuk counting. Jumlah botol. Di D0 saja kita anggapnya. Oke. Di sini seperti ini. Jadi enak untuk sistem resetnya itu langsung juga reset. Reset di sini. Tombol reset tadi berapa sih? 2. Reset move nilainya 0 ke D0. Jadi kalau tombol reset ditekan maka akan mereset. Nah, counting enak di bawah di sini. Oke. Counting botol. Sip. Lah, terus untuk sistem yang lain. Nah, kan itu ada 2 untuk counting, 1 untuk counting
atas dan satu counter untuk counting botol jatuh. Kita lihat berapa sensor tadi. Foto sensor botol di atas, foto sensor box, ada sensor jatuh dan ada sensor botol keluar. Nah, berarti kita perlu sensor botol hmm, jatuh, sensor botol jatuh sisanya. Nah, di sini saya tidak sesuai ya alamatnya karena ini cepat ya. Tidak apa-apa lah. Nah, di sini kita buat seperti ini saja biar bisa reset sistem reset counter selanjutnya ini. Sepertinya ini taruh bawah ya. Kayaknya tuh. Taruh bawah, kemudian di sini kita buat CNT 0, kemudian ininya itu berapa 5 untuk counting bottles in a box. Ini terhubung dengan reset. Jadi seperti itu. Untuk countingnya ini itu pakai sensor botol jatuh, sensor botol atas, sensor botol jatuh, sensor botol jatuh. Sip. Sekarang tinggal kita buat diffusion up. Oke. Sesuai. Sip. Nah, sekarang kita tambah untuk function board ladder. Ini sistem control output. Jadi pada sistem awal itu kan ada toggle switch. Toggle. Toggle ini berfungsi untuk mengatur speed. Jadi ada speed max, speed fast and slow. Move it yang awal itu. Nah, di sini kita pakai tipe data desimal. Speed mode di output yang pastinya biar bisa disimpan di dalam memori. Oke, tinggal copy paste. Jadi di sini kalian belajar logika memprogram dan logika membuat bukan logika, tapi cara membuat program yang cepat. Jadi saat mode slow itu dia off, saat mode fast dia on. Berarti ini jadi NC. Ini mode slow, ini mode fast. Itu buat menjadi 3000. Oke. Nah, di sini jangan lupa setiap membuat program dikasih komen. Ini slow mode and ini fast mode. Nah, terus jangan lupa juga bahwa itu bisa dikontrol saat rangkaian on. Nah, maka dari itu hal tersebut bisa dikontrol saat rangkaian on. Berarti apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan itu eh, lampu power yang on. Maka dari itu, bentar ya. Jadi kan ini pakai P always on, berarti kita ini pakai lampu power untuk dikontrol ini. Oke, sip. Jadi biar untuk awal-awal biar pakai ini. Sekarang ejector on. Ejector itu bergantung dengan sensor botol atas. Kalau salah ya. Sensor botol atas. Sensor botol atas tadi berapa? 0,5 kalau di sini. Jadi sensor botol atas mendeteksi, kemudian timer akan on, berarti kita perlu set reset. Set IR internal ejector. Atau biar enak bahasanya ejector to on. Oke, kita buat internal. Kemudian satu lagi to reset.
reset. Kita buat lagi di sini. Eh, reset. Oke. Nah, di sini memang agak banyak rangkaiannya, tapi tidak apa. Sini ejector to on. Kemudian timer eh, yang awal itu timer 1, timer slow itu 2 detik. Waduh, salah ketik. 2 detik ya. Oke, sip. Nah, jangan lupa. Di sini kan kalau slow itu pertandanya itu 1500 untuk speed modenya. Berarti di sini pakai aritmatika perbandingan. Berarti jika speed mode sama dengan 1500, maka timernya yang digunakan adalah timer yang ini, yang 20 detik. Oke, sama dengan speed mode 1500, maka dia akan mengeksekusi timer ini. Oke, kita copy paste. Nah, jika 3000 atau mode fast, maka yang dieksekusi itu timer yang 1 detik. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ejector menyala. Ejector itu ejector langsung. Oke. Output boolean ejector menyala. Ejector menyala ini dengan indikasi dari satu timer ini. Berarti bisa timer slow. Di sini timer fast ya. Kan beda timer. Timer fast. Waduh, salah ketik lagi. Oke, internal juga. Timer slow and timer fast. Timer fast. Oke. Nah, kemudian untuk mematikannya itu ya kasih timer lagi di sini. Timer untuk mematikan ejector. Timer apa? Timer off. Berapa detik? 1 detik untuk setiap mode mode fast maupun mode slow. Internal lagi. Mematikannya dari mana? Ya dari sini. Timer off. Oke, sip. Kasih komen set ejector to on. Turn off the ejector. Ini apa ini? Ini control timer and control of ejector. Nah, sip. Oke, berarti sudah sip. Tinggal logika kardus. Ejector em, ini pakai memori W ya nanti. Kalau sudah di masa section. Oke, sekarang tinggal masuk ke kita lihat soal lagi. Itu sudah, ini sudah, tinggal KPI kardus. Nah, KPI kardus. Di sini kita kan sudah deklarasikan counternya di sini. Di sini ya, berarti kita hanya perlu kontak bantu dari counter itu di dalam function block. Tapi ada sensor kardus di sini sebagai input. Jadi saat sensor kardus bekerja, maka conveyor kardus mati. Kardus mati. Nah, saat sudah mencapai hitungan berapa kali itu, maka botol. Counter kardus lah, biar enak. Saat counter untuk kardus ini sudah selesai menghitung 5 kali, maka conveyor kardus menyala lagi.
Nah, untuk mereset ininya, em, apa namanya? Si counter ini bisa pakai tombol reset, bisa juga pakai saat conveyor kardus menyala. Aduh, conveyor kardus berapa sih? Oke, belum deklarasi. Pokoknya ada sesuatu di sini. Nah, something. Tuh. Oke, ini sudah. Conveyor kardus. Oke, yang kurang itu sisanya. Hmm, kayaknya udah selesai semua ya. Oke, kalau sudah, tinggal eksekusi. Eksekusinya di sini mungkin bisa power, control, sip. Toggle itu pakai yang belum dipakai aja lah. 6 udah sih. Udah masih toggle. Ini sensor botol atas itu pakai 8. Eh, sensor botol atas itu udah dideklarasi itu di 05. Oke, 05. Oke, sensor kardus belum ada, itu berarti 8. Sekarang ini counter kardus. Counter kardus itu berarti ini C0. Oke, ejector, speed mode itu kita buat aja di 1. Conveyor kardus itu hmm, jadi untuk apa ya buat di sini? Oke, conveyor kardus itu ejector itu 101 adalah 102, 103, 104. Oke, ini ejector 105. Sip, taruh di bawah saja. Hmm, simulasi. Nah, di sini kita bisa troubleshooting. Nah, ini belum bisa dioperasikan karena kan ini dalam IL sama ILC. Saat ditekan, lampu sama conveyor menyala, conveyor kardus juga menyala seharusnya. Oke. Terus sensor kardus deteksi adanya kardus. Sensor kardus ini. Kardus itu. Terus sensor botol ini. Oh, bukan sensor botol atas deteksi 4, 5. Anggap saja 5 kali. Terus sensor ini deteksi 5 kali saat botol jatuh. Apakah kardus menyala lagi? Oke, terus kemudian di sini masih kurang. Reset counter tadi. Reset counter saat conveyor kardus menyala. 104. 104. Itu dikasih div up, jangan lupa. Oke, sip.
Kalau kayak gitu, si move ini reset juga ya. Gimana nih? Hmm, berarti tambah lagi lah ini. Biar, oke. Jadi kita atur ke 5 lagi lah ini. Counting. Reset dulu, baru counting lagi. Waduh, nggak bisa direset kayaknya. Ini kenapa tidak bisa direset? Loss. Sepertinya counter tidak bisa direset karena dikombinasikan dengan function block mungkin. Oke, mungkin karena dikombinasikan dengan function block ya. Aduh. Oke, di sini tambah lagi. Waduh, lupa. Sensor kardus 08. Sensor kardus 08. Ini C0. Kemudian kafe kardus itu 104. Oke, sip. Nah, di sini mungkin bisa direset sekarang. Nggak bisa direset.
Hmm, sepertinya itu masalahnya. Oke. Lah, anjir. Ngulang-ngulang kali kayak gitu. Waduh. Oke. Start itu kan. Oh, ini tambahin di sini. Start ditekan, lampu power redup, KPI redup, KPI kardus hidup, kemudian deteksi adanya kardus, terus sensor botol mendeteksi adanya botol, ejector akan hidup. Ejector di mana sih? Nah itu ejector. Oke. Lah ejectornya tidak hidup guys. Kemana nih? Ejector akan hidup saat sensor botol ini menyala. Sensor botol atas 05. 05. Hmm. Nah, kok tidak hidup, tidak hidup ya? Oh, tugelnya ini ada kasih tugel di sini. Lah, ada. Oh, ini NO semua sebenarnya saat slow itu NC. Oke, simulasi lagi. Ya, ini troubleshooting namanya. Agak keliru. Soalnya sudah malam juga sih. Oke, start. Deteksi adanya kardus. Terus ada botol masuk. 1500 ejector hidup selama 1 detik, mati lagi. Lagi masuk lagi sampai 5 kali. Nah, sudah 5 kali. Terus ini juga 5 kali. Reset lagi. Kepayer kok tidak hidup ya? Oh, eh, seharusnya kepayer hidup. Hmm, Berarti ini harus div down. Nah, sekarang kita langsung simulasi di counter saja, biar cepat. Belum. KPR kartu harus menyala. Terus ini terakhir kali. Oke. Lah, oke. Ini menyala sampai ke fire kardus deteksi lagi.
Bentar. Kalau ini menyala berarti kardus. Oh, oke. Di sini saya masih salah juga. Ternyata Cavaya kardus yang di sini. Tanggal 8. Waduh. Berarti tombol reset harus udah bisa. Oke. Sensor kardus deteksi lagi. Ya ampun. Ini div down. Up sebenarnya. Waduh, banyak revisi. Nah, sip. Counting lagi. Oke. Hidup lagi. Mati. Hidup lagi. Oke, sip. Sekarang sistem ini. Gimana kalau dipencet stop, tombol stop gitu kan. Rangkaian mati semua. Oke, sip. Rangkaian mati semua tapi tidak reset. Saat di start dimatikan terus di start kembali. Oke, power ke fire hidup. Oke, sip. Kemudian saat emergency didekat, apa yang terjadi? Lampu power hidup, alarm buzzer hidup. Ini mati semua. Terus kalau langsung ditekan tombol reset. Reset. Ini masih hidup. Oke. Nah, kalian bisa mengulang lagi jika reset ditekan. Oke, lampu power hidup. Tinggal nge-pairin yang tidak hidup ya guys. Berarti saat reset ditekan, maka conveyor akan hidup juga akan mengulang menjadi ke rangkaian awal dia. Berarti ini akan menghidupkan conveyor. Akan menjadi true. Oke, sip. Selesai rangkaian kita. Ini emergency ditekan. Reset ditekan. Oke, sip. Sama ini hidup juga. Oke. Sesuai. Ya, jadi seperti ini bisa rangkaian untuk soal ini ya. Bisa seperti ini. Jadi terdiri dari dua function block. Ini dan ini. Function block ini berapa instruksi? Satu. Instruksi yang berbeda ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 instruksi. Oke, terlihat neat. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jika terdapat pertanyaan dari bagaimana mengerjakan soal ini, silakan tanyakan di komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.